Halo, selamat malam pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, sejahtera, dan juga tentunya berbahagia dimanapun dan juga kapanpun berada. Pemirsa, di usianya yang ke-80 tahun saat ini, Gunawan Muhammad atau yang sering dipanggil dengan GM masih aktif mengerjakan pekerjaan kreatifnya secara intens. Ada menulis esai-esai filsafat, menulis fiksi, puisi, lakon, novel, dan juga lain-lain. Nah, setiap pekan pemirsa pasti juga tahu bahwa para pembaca majalah Tempo ini disuguhkan tulisan-tulisan mendalam dan kontemplatif lewat catatan pinggir. Dan di 5 tahun belakangan ini GM juga melakukan praktik-praktik seni rupa seperti melukis di atas kanvas atau kertas. Dan di awal November tahun 2017 di Yogyakarta, GM juga sempat menggelar pameran tunggal sketsa. Saat ini GM kembali lagi melalui karya lukis yang sudah dikumpulkan selama kurang lebih 2 tahun. Goresan cat di atas kanvas ini akan dipamerkan di 2 tempat, yaitu Salihara Art Center dan juga di Nadi Galeri Jakarta. Kira-kira berapa banyak karya yang akan dipamerkan nanti dan seperti apa proses kreatif yang dilakukan budayawan 3 zaman ini? Bersama saya Dei Jihan, inilah pembukaan pameran seni rupa Gunawan Muhammad di muka jendela Enigma dan peluncuran buku Rupa, Kata, Objek, dan Yang Grotes. Pemirsa, acara ini dapat Anda saksikan secara virtual di kanal YouTube Tempo.co, kanal YouTube TV Tempo, YouTube Salihara Art Center, Facebook Live Tempo Media, dan juga siaran digital terestrial TV Tempo. Langsung saja saya akan sapa dan juga sekaligus memperkenalkan para narasumber saya yang sangat istimewa yang sudah tidak asing lagi tentunya. Yang pertama ada Mas Gunawan Muhammad, seorang perupa dan juga pelukis serta penulis. Halo Mas Gun, apa kabar hari ini? Baik. Sehat ya Mas ya? Kira-kira ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat terus. Kemudian ada juga Mas Biantoro Santoso, seorang pecinta seni dan pemilik Nadi Galeri. Mas Bian, halo, apa kabar? Halo, baik. Sehat juga Mas? Sehat. Alhamdulillah sehat. Kemudian yang terakhir juga hadir Mas Hendro Wianto, seorang kurator independen sekaligus penyunting buku Rupa, Kata, Objek, dan juga Grotes. Dan tentu saja mudah-mudahan kita semua di sini dalam keadaan sehat semuanya, bisa menjalankan agenda hari ini dengan aman, nyaman, dan juga terus dalam keadaan sehat. Amin. Dan pemirsa, sebagai informasi, pameran seni rupa Gunawan Muhammad di muka jendela Enigma ini akan berlangsung di 2 tempat, di Salihara Art Center dan Nadi Galeri, mulai hari ini. Di Salihara Art Center akan berlangsung selama 1 bulan, dari tanggal 29 Juli sampai 29 Agustus 2021. Sedangkan di Nadi Galeri akan berlangsung selama 2 bulan dari tanggal 29 Juli sampai 29 September 2021. Sebelum kita akan membahas lebih jauh soal karya-karya yang akan segera dipamerkan ini, kita tentunya pengen tahu langsung dari Mas Gun gitu ya, soal sejak kapan Mas Gun ini tertarik dengan seni rupa dan tentunya juga alasannya tuh kira-kira apa sih Mas? Alasan untuk melukis? Saya mulai dengan sejak kapan kan, saya gitu kan. Sejak kita lahir kan sebetulnya dikelilingi dengan hal-hal yang visual, terutama zaman ini, iklan dan sebagainya. Zaman saya, ya sudah ada seni rupa itu yang saya kenal ya dari komik, di majalah, ilustrasi cerita pendek, dan film. Sejumlah iklan yang tidak sedahsyat sekarang. Juga misalnya dari ibu saya kan jualan kue, dari desain kue ibu saya, dari kamus bapak saya punya kamus yang bergambar, dari gambar-gambar bikin kakak saya.
Jadi saya tertarik sejak kecil memang karena bukan soal yang luar biasa. Setiap anak sekolah di Indonesia tentu ada pelajaran menggambar kan. Yeah. Nah, problemnya adalah pelajaran menggambar di anak sekolah Indonesia itu tidak merangsang untuk kreatif. Karena itu yang paling bagus yang diperkenalkan oleh Pak Tino di televisi bukan mahir menggambar, tapi gemar menggambar. Kecintaan itu dulu dimulai, baru keterampilan. Ini artinya berarti dari usia sekolah ya Mas Gun ya? Melukis? Enggak. Menggambar iya. Menggambar kan setiap anak sekolah menggambar. Saya kebetulan pandai menggambar, kata guru, dan kakak saya lebih pandai lagi. Nah, jadi kalau itu di saat itu dimulai sebagai permulaan, ya permulaan. Tapi menggambar seperti yang sekarang dikuratori oleh Hendro Wianto dan Malela yang bagi saya sangat membantu, itu ya baru belum lama. Kurang lebih berapa lama itu Mas Gun? Berapa lama ya? Hendro, ingat semua. 5 tahun ada? Sekitar 5 tahun terakhir ini. 5 tahun terakhir ini ya, begitu. Baik, nah Mas Gun ini kan dikenal sebagai seorang sastrawan, jurnalis, penyair, kemudian sekarang membuat karya seni rupa begitu. Kira-kira akhirnya memutuskan untuk membuat karya di bidang ini begitu, ada momentumnya tidak sih? Iya, boleh dikata ada. Kan setelah Tempo, saya tidak bekerja lagi di Tempo, banyak waktu senggang, dan sebetulnya waktu senggang itu baru ada kalau kita tidak melakukan sesuatu. Secara intensif memang dimulai dengan ketika saya diminta untuk pameran. Sebenarnya mula-mula saya membuat sketch untuk sajak-sajak saya Don Quixote, dan secara tidak begitu sengaja. Kemudian seorang teman di Malaysia mengatakan, ini dipamerkan saja di Malaysia. Saya bilang, kalau dipamerkan di Malaysia, kenapa enggak di sini saja? Lalu saya mulai menggambar dan membantu beberapa teman, misalnya saudara Cecil Mariani waktu itu membuat buku-buku untuk dijual, untuk cari dana untuk sekolah. Saya menggambar supaya di situ saya mulai menggambar lebih serius. Lalu pameran di Jogja, kemudian lebih sering sampai sekarang. Kalau bicara soal proses kreatif di baliknya, itu kira-kira seperti apa sih ceritanya Mas Gun? Proses kreatif sebenarnya tidak bisa direncanakan kan, dan Mengalir tidak bisa mengalir saja. Ya, mengalir dan meloncat-loncat barangkali, dan tidak bisa diulangi. Jadi seperti apa dikonstruksikan lagi agak sukar dikatakan. Tapi biasanya kita kalau mau mencipta, atau namanya mencipta, itu ya dengan diam. Diam itu penting. Ya, kita kan bisa membuat puisi atau membuat musik dengan jingkrak-jingkrak kan. Ada semacam saat meditatif barangkali yang diperlukan. Tidak dramatis, tidak luar biasa, tapi ada suatu momen yang diperlukan untuk seperti mengheningkan cipta. Lalu di sana ya bisa timbul macam-macam. Ini semacam kebatinan, tapi tidak serius itu. Baik. Nah, dari Mas Gun saya ingin ke Mas Dian nih. Mas Dian, kenapa sih Mas kemudian punya keinginan atau tertarik begitu ya ikut memamerkan karya-karya dari Mas Gun sendiri? Apa alasannya? Alasannya karena sebenarnya lebih subjektif ya. Jadi saya kenal Mas Gun sudah cukup lama. Diawali dengan mungkin akhir tahun 70-an ya. Saya mengenal tulisan di majalah Tempo pada saat saya masih sekolah ya. Dan itu dilanjutkan terus, dan saya cukup kagum dengan Mas Gun, dengan etos kerja yang terus bekerja, mengisi di Tempo aja hampir tiap
terbit ada tulisan Mas Gun ya, itu saya pikir suatu yang perlu saya contoh ya untuk itu kerja seperti itu. Nah, Mas Gun saya tertarik juga karena hidupnya sepertinya seluruhnya di kesenian. Jadi entah itu seni sastra ataupun pertunjukan atau musik atau bahkan seni rupa yang terakhir-terakhir ini lebih serius dijalani oleh Mas Gun ya. Saya sangat tertarik dan saya melihat semuanya itu ada kesinambungannya dan ada karakter yang muncul di situ. Saya melihat karya dan membaca tulisannya itu ada dan mengenal pribadi itu ada sesuatu yang connect ya, maksudnya sangat klop dan tidak dibuat-buat, dan nah itu yang saya sangat tertarik ya. Dan saya juga terus terang kaget ditawarin untuk bisa bekerja sama untuk mengadakan pameran merayakan 80 tahun ini ya. Saya pikir ini suatu penghargaan bagi saya ya. Saya kok dipercaya untuk bisa kerjasama itu ya. Makanya saya juga langsung setuju dengan tawaran itu. Jadi salah satu yang mendasari adalah dedikasi Mas Gun terhadap seni begitu ya? Seni keseluruhan ya, pertunjukan maupun seni sastra, seni musik dan yang lain ya. Kalau dari sekian banyak bidang seni, apa sih yang menurut Mas Bian secara pribadi gitu ya paling menarik? Kalau sekarang kan yang sedang dipamerkan adalah seni rupa. Menurut Mas Bian seperti apa? Ya kalau terbanyaknya mungkin di sastra ya. Memang kan kalau mungkin dengan sketsa Mas Gun sudah cukup lama, dari mungkin puluhan tahun yang lalu dia udah mulai coret-coret gitu. Tapi secara kalau kita ngomong serius membuat lukisan kanvas seperti tadi diutarakan Hendro ya, kira-kira kan baru sekitar 5 tahun. Tapi dari waktu 5 tahun ini saya pikir luar biasa sekali ya. Sampai pencapaian sekarang ini seperti karya-karya yang kita akan lihat sebentar lagi itu sangat-sangat luar biasa menurut saya. Ada perasaan kalau tadi disebutkan penghargaan tersendiri begitu ya, berarti merasa ini spesial banget gitu ya Mas? Sangat spesial. Oh, wow. Ya dari saya, apalagi dari usia yang sudah cukup banyak ya, dengan kerja seperti ini kan saya pikir sangat luar biasa. Saya terus terang pada saat persiapan pameran ini saya diundang ke Salihara untuk melihat karya, yang saya kaget ya dengan jumlah karya yang sedemikian banyak ya. Berapa tuh Mas kalau boleh tahu? Ya berapa dia kemarin? Mungkin lukisannya sendiri di atas 50 mungkin ya. Ya 40 50 ya, dengan kanvas yang cukup besar-besar gitu. Kalau yang drawingnya mungkin sekitar ada 100 lebih. 120-an ya. 120-an. Itu saya kaget sekali. Dari ya kesibukan Mas Gun banyak ya, dia masih tetap harus nulis, masih harus macam-macam ya, dan saya dengar kabar juga di masa pandemi ini dia menyelesaikan cukup belasan buku katanya ya. Waduh, ini sesuatu yang luar biasa ya. Wow. Perlu kita contoh sebenarnya. Baik, atas kerjanya. Baik, dari Mas Bian saya akan ke Mas Hendro juga nih. Mas Hendro sebagai orang yang mungkin juga menjadi saksi juga begitu ya bagaimana Mas Gun ini akhirnya melahirkan berbagai karya. Kalau menurut Mas Hendro sendiri, apa sih keunikan dari seni rupa yang kali ini akan dipamerkan? Saksi sih enggak ya saya pikir ya. Jadi saksi satu-satunya kalau Anda bertanya bagaimana saya mulai mengenal Mas Gun, saksinya buku butut ini. Wah, apa itu Mas? Ini fotokopian dari, saya kira waktu saya kuliah di Jogja tahun 80-an. Saya masih ada tanggalnya. Saya fotokopi kumpulan esai-esai pendek Mas Gun, potret seorang penyair muda sebagai Sembalun Kundang, diterbitkan tahun 72. 72. Itu saya kira perkenalan pertama saya dengan, saya sebut GM aja ya. Dan saya menikmati betul esai-esai pendek itu. Apa yang dinikmati itu apanya Mas? Satu, bahasa ya tentu saja. Bahasanya itu luar biasa, sedap menurut saya. Enak sekali gitu, dibaca dan dirasakan. Terus kemudian kedua juga ada tema-tema besar yang ditulis dengan sangat ringkas, yang saya sebut esai-esai pendek itu, yang membuat muncul banyak pertanyaan lain, misalnya hubungan antara puisi dan revolusi, misalnya hubungan mengenai
uh, keindahan antara seni dan alam misalnya. Itu beberapa. Tentu saja beberapa juga ada esai tentang yang sangat terkenal, saya kira itu adalah esai tentang Jan Palak gitu, seorang mahasiswa yang kemudian berdemonstrasi dengan cara membakar diri. Itu mengesankan saya. Tetap ya, saya waktu di Jogja dan tentu saja saya tidak mengenal Mas Gun secara pribadi. Tetapi kita tahu tahun-tahun itu ada banyak sekali perdebatan di Jakarta mengenai sastra, antara lain sastra kontekstual, diskusi-diskusi sastra dan kebudayaan pada umumnya, polemik kebudayaan babak kedua dan sebagainya di Jakarta. Saya mengikuti terus itu, artinya membaca banyak sekali esai Mas Gun dan termasuk puisi-puisinya. Nah, saya merasa penyair itu nyaris seperti mitos di masa itu. Saya membayangkan kehidupan semacam apa yang membuat seorang penyair menulis seperti itu. Anda nanti bisa baca misalnya pada kumpulan puisi pertama Mas Gun Parksit. Itu saya akan saya mengutip dua puisi yang nanti bisa dibaca di ruang pameran. Antara lain judulnya itu adalah dua puisi itu dingin tak tercatat dan di muka jendela. Judul pameran ini di muka jendela itu puisi tahun 1961, itu diilhami dari puisi Mas Gun tahun 61 itu. Jadi buku ini kemudian lengkap menjadi 60 tahun ketika kita mulai kami para penyunting mulai dengan teks puisi, bukan dengan apa yang secara umum kita biasanya disebut sebagai esai seni rupa. Oh, esai seni rupa itu harus membahas karya seni rupa, harus bicara tentang seniman. Enggak, bagi saya. Ini sikap penyairan yang sangat khas pada Mas Gun melalui puisi itu. Kalau nanti Anda baca buku kumpulan esai 40, esai 1961, 2021, orang akan melihat bagaimana cara Mas Gun sebagai penyair sekali lagi mencoba menangkap apa yang ada di luar dia. Sebutlah realitas begitu, yang kata Mas Gun sebetulnya kita tidak pernah bisa memetik seluruhnya. Yang bisa dilakukan adalah menulis fragmen-fragmen, bagian-bagian kecil. Dalam salah satu catatan pinggir misalnya dia menyebut istilah tatal, yang bagi saya, oh iya, tatal itu sebenarnya fragmen juga. Kita kalau lihat tatal atau serpihan kayu itu misalnya di mana saja, kita nggak akan tahu sebetulnya ini tatal dari apa. Tentu misalnya orang membuat patung atau membuat furniture gitu ya, ada sisa kayu itu, dan itu misalnya kita hanya melihat sisa kayu itu, kita nggak akan tahu sebetulnya ini tatal dari bentuk yang semacam apa. Itu kan sebuah pertanyaan sebetulnya. Tapi Mas Gun menilai itu sebagai semacam cara kreativitas seorang seniman berhubungan dengan realitas atau kenyataan di luarnya yang sangat rumit, sangat, tadi Mas Gun pernah bilang tidak hanya mengalir, kadang juga melompat-lompat dan seterusnya. Nah, kalau Anda tanya soal seni rupa, ini adalah pameran seorang penyair. Pameran seni rupa seorang penyair. Harus digarisbawahi, ini adalah pameran seorang penyair yang mungkin merasa tidak cukup hanya dengan, katakanlah sejak 5 tahun terakhir mulai lebih intens melukis dan kemudian membuat sketsa. Mula-mula membuat sketsa gitu. Sekitar 5 tahun terakhir, 2016, lalu kemudian setelah pameran bersama dengan Hanafi di Galeri Nasional, itu ada sekitar 200 lukisan kolaborasi antara penyair dan pelukis. Saya bilang ke Mas Gun, Mas, saya pangling ini melihat ini gitu. Waktu itu saya menduga kayaknya akan ada perkembangan baru dengan cepat dari karya-karya Mas Gun yang mulai dari sketsa. Dan benar, setelah 2018 itu GM banyak sekali membuat lukisan. Seperti dibilang Biantoro tadi, ada hampir 50 karya dihasilkan dalam waktu kurang dari 1 tahun sepanjang 2021, dan 100 lebih gambar-gambar yang kemudian cukup banyak dalam waktu singkat ya. Itu sih sebetulnya ya. Jadi gimana cara jadi apa itu karya seni rupa seorang penyair? Ya, karena Mas Gun percaya bahwa kata-kata itu tidak bebas sepenuhnya dari imaji. Entah di mana imaji itu selalu menusuk dalam kata-kata, dan kalau kita melihat rupa, kita semua pasti tidak mungkin lepas dari rupa gitu ya. Apapun itu selalu punya rupa. Itu yang pertama-tama antara lain juga menggugah penyair untuk menuliskan puisinya. Dan pada pameran bersama Hanafi itu saya mencatat ada satu pernyataan Mas Gun dalam katalog, dan saya kutip dalam pengantar bahwa sudah saatnya hubungan antara puisi dan seni rupa menjadi dekat kembali. Nah, itulah sebetulnya kurang lebih gagasan awal pameran ini.
Baik. Terima kasih penjelasannya Mas Hendro. Nanti kita akan ngobrol lebih jauh lagi tentang tadi ya, sebuah pameran seni rupa dari seorang penyair lebih dalam di segmen selanjutnya. Jadi Mas Gun, Mas Bian dan juga Mas Hendro, kita tahan dulu pemirsa, jangan kemana-mana karena usai jeda berikut kita masih akan segera kembali untuk Anda. Ya, masih bersama saya Dea Jihan, pemirsa. Inilah pembukaan pameran seni rupa di muka jendela Enigma dan peluncuran buku Rupa, Kata, Objek, dan Yang Grotes. Acara ini dapat Anda saksikan secara virtual di kanal YouTube Tempo.co, TV Tempo YouTube Salihara Arts Center, Facebook Live Tempo Media, dan saluran digital TV Tempo. Saya akan kembali tentunya ke Mas Gun gitu ya. Mas Gun, ada tidak sih perbedaan karya yang lewat tulisan atau kata-kata dengan berkarya melalui seni rupa? Apa yang paling membuat berbeda antara dua hal ini? Perbedaannya ya mediumnya, yang satu dunia verbal, yang satu dunia visual. Tapi sebetulnya perbedaan itu kan datang belakangan setelah ada produk. Dalam awalnya impuls pertama sebenarnya tidak ada. Kalau kita baca puisi Hairil misalnya, saya ingat kata-kata begini: cemara berderai sampai jauh, terasa hari jadi akan malam. Ada dahan di tingkap merapuh, dipukul angin yang terpendam. Itu kita mendengarkan bunyi, kita mendengarkan suasana dari bunyi itu. Jauh antara bunyi dan dam, tapi juga kita melihat ada bayangan tentang cemara, dahan, jendela, malam gelap. Itu tidak bisa dilepaskan karena itu dalam setiap puisi, terutama puisi imagist, dan saya sangat mengagumi puisi-puisi itu, sebenarnya tidak bisa dibeda-bedakan. Hanya teori yang membedakan itu karena teori mengabstraksikan pengalaman konkret yang berbau, yang hibrid. Jadi saya nggak pernah membeda-bedakan puisi atau prosa, seni rupa atau seni yang lain, kecuali mungkin seni bela diri. Saya itu lain. Baik. Nah, Mas Gun, kalau ngomongin soal inspirasi, apakah sama juga dengan tulisan-tulisan Mas Gun gitu ya, dari inspirasinya dari secara personal atau pribadi? Kalau seni rupa sama juga atau bagaimana? Ya, selalu ada pribadi ya. Tadi Bian mengatakan subjektif kan, itu tidak bisa dilepaskan. Tapi pribadi itu kan bukan monolog. Dalam seni rupa, dalam seni pada umumnya, pribadi itu dialog. Selalu ada orang lain yang kita ajak bicara.
selalu ada orang lain yang seakan-akan kita bayangkan bersama kita. Jadi inspirasi tidak seperti orang pergi bertapa di gua terus mendapatkan wahyu. Sebetulnya wahyu itu pun tidak monolog kan. Wahyu itu kan dialog. Dengan kata lain harus ada suatu percakapan dengan dunia dan dengan yang lain dari kita. Itu inspirasi datangnya. Kalau kita membisu menjadi monolog, kita nggak punya inspirasi. Orang-orang yang hanya sibuk dengan dirinya sendiri tidak mungkin dapat inspirasi. Orang-orang yang membiarkan dunia berbicara kepada dia, itu yang bisa mendapatkan inspirasi. Orang dulu menyebutnya wahyu. Sekarang ya wahyu kan nama orang, ya Wahyu Muryadi. Terlalu dramatis kalau disebut wahyu ya. Orang sekarang mengatakan ide, bukan ide juga. Pengalaman estetik, momen pengalaman estetik itu yang disebut inspirasi. Baik, jadi tidak melulu monolog tapi bisa dua arah atau dialog itu tadi ya Mas Gun ya. Baik, saya akan ke Mas Bian lagi. Mas Bian ini ngomongin soal kondisi galeri gitu Mas. Ini kalau kita singgung soal pandemi tentu ada banyak sekali sektor yang terdampak termasuk diantaranya seni. Nah kalau kehidupan soal galeri di masa-masa pandemi seperti ini gimana sih Mas sebetulnya? Gini, galeri juga termasuk yang terdampak karena pandemi ini. Sebenarnya dalam hal pandemi ini, kalau saya pikir ada dua hal yang berdampak ke galeri. Pertama, kita dilarang berkumpul. Kedua, kondisi ekonomi yang pertumbuhan ekonomi yang lesu. Itu dua-duanya sangat berpengaruh terhadap kehidupan galeri. Pertama, kita juga misalnya kesulitan untuk datang ke suatu pameran, atau saya sendiri galeri kesulitan untuk membuat pameran di galeri ya. Bahkan kita coba pameran online dan yang, tapi saya kok merasa masih ada sesuatu yang kurang ya. Kita hanya melihat foto ataupun karya itu nggak langsung tuh, rasanya kok kalau saya merasa ada sesuatu yang hilang. Kita masih merasakan pengen melihat langsung. Itu pertama. Jadi dan itu juga banyak dialami orang ya. Kedua, tentang pertumbuhan ekonomi sendiri itu juga berpengaruh terhadap pasar. Karena sebenarnya kalau menurut saya pasar terbanyak di seorang seniman itu di negaranya sendiri-sendiri. Jadi seniman yang misalnya dari Vietnam juga terbanyak pasarnya di Vietnam. Di Indonesia juga sama saja sebenarnya ya. Terbanyak pasar dari seniman Indonesia itu ya di Indonesia gitu. Nah, saat ini khususnya Indonesia kan perkembangan ekonominya cukup terhambat ya dengan adanya ini. Berarti kan lesu ya ekonomi. Nah, itu juga sangat berpengaruh terhadap daya beli. Apalagi ini seni rupa itu kebutuhan nomor sekian ya, maksudnya kebutuhan tersier. Iya, jadi ini memang cukup berdampak. Tapi kita memang tetap berusaha untuk itu, walaupun ada beberapa orang yang tetap ada suatu pasar itu tetap ada, tapi memang mengecil ya, karena yang pasti tidak muncul orang-orang baru atau kolektor-kolektor baru itu sedikit muncul, karena kan yang dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup bagus mungkin muncul golongan-golongan atas itu yang cukup banyak, yang golongan atas di ekonomi ini nggak muncul karena kondisinya memang semuanya sedang ya boleh karena mati suri lah ya. Itu berpengaruh sekali dan apalagi pertumbuhan atau jumlah seniman dalam setiap tahun muncul yang baru itu banyak sekali. Kita bisa lihat dari Jogja, dari Bali, dari Jakarta sendiri, dari manapun ya di Indonesia ini kan lulusan sekolah tinggi seni kan cukup banyak ya. Ya mungkin ratusan atau ribuan, saya nggak tahu ya. Nah itu sulit untuk tertampung ya. Pertama juga galerinya juga belum banyak. Kedua juga pembelinya tidak banyak juga, karena itu sebenarnya paling pengaruh kalau kita ngomong galeri. Dalam hal galeri kan pasti ada
penjualan di situ ya, itu yang berpengaruh faktor ekonomi sebenarnya. Dengan lesunya pertumbuhan ekonomi pasti akan lesu juga di dunia galeri itu. Nah, Mas, kemudian pertanyaannya adalah seperti apa strategi atau siasat yang dilakukan supaya ya meskipun masih sulit, tapi kan ada hal-hal yang harus dilakukan untuk tetap survive. Apa itu strateginya? Kalau kita ngomong strategi juga kita masih mencoba-coba ini ya, karena ini juga kalau secara waktu memang cukup lama, ini udah setahun lebih ya. Cuman kalau kita ngomong langkah ini 1 tahun ini kan belum waktu yang panjang ya untuk kita menentukan langkah gitu ya. Kita masih semuanya mencoba-coba lah untuk ya tetap kita berusaha berpameran, berusaha apa, tapi secara ini seperti ini pun ya kita juga harapkan untuk pameran ini mungkin dalam waktu setahun lebih ini setelah pandemi ini Mas Gun ini pameran Mas Gun ini yang pertama di Nadi selama masa pandemi ini. Ya kita coba terapkan juga apa prokes di sini ya. Mungkin kita juga minta untuk yang pengunjungnya juga reservasi dulu, untuk kita akan atur jadwal supaya pengunjung setiap saatnya itu tidak terlalu berlebih atau banyak ya. Jadi kita atur waktunya supaya ya giliran, makanya kini waktu ini juga kita buat di Nadi cukup panjang, 2 bulan pameran, dan ini dulu nggak pernah kita membuat pameran selama 2 bulan ini. Rata-rata kita pameran 3 minggu. Belum panjang ya, Mas? Panjang. Ini 2 bulan kan di Nadi sampai ke September ini. Biasanya pameran di Nadi itu sekitar 3 minggu. 2 minggu lebih, 3 minggu gitu ya. Karena memang waktu itu biasa sekali ya. Baik. Terima kasih Mas Dian. Ya. Selanjutnya saya akan ke Mas Hendro lagi. Mas Hendro, ini kalau ngomongin soal karya Mas Gun, Mas GM gitu ya, tentu nggak bisa lepas dari karya tulis beliau tadi ya. Dan kebetulan sekali Mas ini adalah seorang penyunting dari salah satu buku yang berjudul Rupa, Kata, Objek, dan yang Grotesk yang diluncurkan hari ini. Kalau ngomongin soal proses bukunya sampai akhirnya terbit, karena kita dapat bocoran bahwa ternyata buku ini cukup lama prosesnya, dan kalau boleh tahu bagian paling menariknya tuh apa sih Mas dari buku ini? Bagian paling menarik ya? Tentu saja proses mengerjakan buku selalu menarik ya. Ada semacam perasaan ketika mulai mengumpulkan tulisan-tulisan BM, apakah ini cukup gitu ya? Jangan-jangan ada tulisan lain yang jauh lebih penting dari yang kami kumpulkan, yang saya kumpulkan, lalu kemudian tidak masuk dalam buku. Selalu ada keraguan itu. Tapi Mas Gun mengatakan, kayaknya membesarkan hati teman-teman juga, tidak pernah ada buku yang ditulis sempurna. Jadi kalau mau nulis buku sempurna, nggak usah bikin buku. Ya. Tapi ya gimana batas kalau misalnya hanya menerbitkan 20 esai, saya kira. Karena begini, ada banyak, barangkali hampir semua esai-esai dalam buku ini sudah pernah terbit di mana-mana. Tetapi terbit di mana-mana itu tidak berarti dibaca orang dan dipelajari kan sebetulnya. Bahkan dilupakan, ada kecenderungan itu. Nah, ketika saya mulai tahun lalu, saya kira tahun lalu diundang Mas Gun untuk ngobrol mengenai kemungkinan pameran 80 tahun ini. Lalu saya langsung mengajukan satu pertanyaan. Pameran ini akan menjadi lebih lengkap atau lebih menarik, lebih menantang untuk saya kalau sekalian menerbitkan kumpulan tulisan GM, khususnya seni rupa. Dan GM setuju karena tapi ini temanya adalah seni rupa dan filsafat. Dan dalam buku ini nanti kita tahu bahwa GM mulai dengan pertanyaan sangat dasar yang memang harus diajukan oleh setiap penulis, khususnya penulis seni, soal keindahan. Ya, apa itu keindahan? Gitu ya. Manakah yang lebih indah? Itu adalah salah satu judul esai pertama di dalam kedua, atau saya kira kedua ya, esai kedua di dalam buku ini, yang kemudian berakhir dengan pertanyaan-pertanyaan sangat mendalam dalam konteks filsafat. Jadi ketika Mas Gun membicarakan sejumlah tokoh filsafat yang dia bulatin pemikirannya, selalu tidak lepas juga dengan karya-karya seni rupa. Maka kumpulan ini disebut sebagai teks-teks kumpulan esai seni rupa dan filsafat seni 1961-2021. Mengenai judulnya Rupa, Kata, Objek, dan yang Grotesk, itu sebagian juga diambil dari ceramah Mas Gun di Bandung
Seingat saya 2016 atau 2017 di Wat Batu di Selasar. Jadi kalau judul ini dituliskan mendatar begitu ya, rupa, kemudian koma, kata, kemudian objek dan yang groteks gitu ya. Itu tentu saja seakan-akan frase-frase ini terpisah gitu ya. Tetapi ketika rekan saya Malela yang itu juga mengkuratori pameran ini, dia ada di sana, dan kemudian mendesain ini, saya baru sadar bahwa sebetulnya ini bisa dibaca juga dengan rupa kata, rupa objek, dan rupa yang groteks. Seperti saya katakan tadi bahwa semua hal di dunia ini tidak mungkin lepas dari yang rupa, yang rupawi. Kira-kira begitu. Proses menarik atau proses menyiapkan buku ini ya, seperti saya katakan tadi bahwa ada keinginan untuk menjelaskan pergulatan maskun di dalam konteks seni rupa. Sekali lagi saya katakan seni rupa itu kan sebenarnya seni rupa itu mesti dimaknai tidak cuma karya ya, tapi juga pikiran-pikiran tentang seni rupa, perdebatan tentang seni rupa, perbincangannya. Saya juga bisa mengatakan bahwa ini mungkin buku seni rupa dengan ilustrasi atau foto-foto karya yang paling banyak. Oh iya. Banyak sekali. Jadi misalnya dalam satu esai itu Mas Gun menyebut bisa 10 sampai 15 karya seni rupa di Indonesia maupun di luar Indonesia. Dan mengkaitkannya dengan apa yang dia pikirkan mengenai apa itu tadi estetika, mengenai filsafat seni, mengenai identitas, mengenai hubungan antara seni dan politik dan sebagainya. Nah, mungkin hanya bisa disaingi dengan buku koleksi Bung Karno. Kalau kan itu mungkin gambar semua kalau itu. Nah, kalau ini saya jamin kalau di dalam teks buku teks ini memang buku teks, bukan buku yang mudah. Tetapi saya katakan Anda harus membaca karena ya kalau Anda nggak ngerti misalnya apa yang dipikirkan Mas Gun, Anda bisa menikmati bahasanya yang menurut saya sedap bener. Atau gitu gambarnya ya? Kenapa? Atau gambarnya? Gambarnya dikit. Iya, gambarnya 100 lebih. Dan pegel juga nyari gambarnya. Artinya yang cocok dengan apa yang dibayangkan Mas Gun. Meskipun beberapa memang sudah terbit dan sudah di 2019 ya, yang buku Figura Tanpa Penjara itu juga esai seni rupa. Tetapi saya tidak mengatakan bahwa buku ini akan menjadi satu-satunya buku seni rupa Mas Gun. Pasti penyunting lain nanti barangkali akan menulis buku yang bisa saja. Tapi sekali lagi sama dengan cara kurator menangani pameran ini ya. Ini adalah esai seni rupa dan filsafat yang secara khas ditulis berdasarkan sikap estetik GM. Itu garis bawah. Jadi ya sudah Anda bisa baca catatan pinggir yang beberapa waktu diluncurkan di sini dan sebagainya. Itu dalam segala hal Mas Gun mulai dengan sikap estetik. Kalau di dalam sebagai penyair dia selalu mengatakan bahwa dia menulis itu selalu dengan mulai dengan 0 point gitu ya. Jadi 0 moment. Momen ketika penyair melihat sesuatu dan mencerapnya tanpa suatu konsep. Nah, yang menarik dari buku ini adalah saya senang sekali karena saya menemukan benang merah dari esai 1961 sampai 2021. Bahwa sikap estetik itu diyakini benar oleh GM dalam memandang segala hal bahkan. Ketika dia bicara mengenai politik, ketika dia bicara mengenai nasionalisme, ketika dia bicara di catatan pinggir itu kan temanya ribuan gitu, mungkin ya banyak banget gitu. Yeah. Tapi selalu ada dan sikap estetik itu mempertanyakan yang dalam buku ini selalu disebut sebagai emansipasi, pembebasan dan sebagainya. Kita bisa saja bisa mendiskusikan itu. Tapi tadi Mas Gun juga menyebut mengenai apa itu privat dan sebagainya dan dia punya pandangan sendiri tentang apa itu yang privat, menulis di dalam bahasa dengan cara yang seperti itu. Baik. Mas Hendro, pertanyaan kemudian dari hal-hal yang menarik tadi dalam buku ini, bagaimana sih para pemirsa mungkin yang di rumah untuk bisa mendapatkan buku ini, caranya seperti apa? Iya, kami segera akan setelah meluncurkan pasti kami akan komunikasikan bagaimana cara mendapatkan buku ini, gitu ya. Ini diterbitkan oleh Komunitas Salihara bersama dengan Kang Kabel dan satu buku dengan dua cover yang berbeda. Kenapa tuh Mas harus ada dua? Kira-kira kalau mengikuti nalar di dalam esai terakhir Mas Bintang Marian itu, jadi begini, mau tidak mau saya harus agak mengkaitkan dengan itu ya. Jadi kira-kira begini menurut Mas Gun.
dia mengutip Marion, tidak harus sepenuhnya setuju, tapi dia kalau orang melihat suatu karya seni gitu ya, ada sesuatu pengalaman persepsi yang ditawarkan oleh karya itu secara turah gitu ya. Ada turah itu artinya sesuatu yang lebih, yang tidak terbatas. Apa itu yang tidak terbatas ya? Silakan dibayangkan sendiri-sendiri ya. Nah terus kemudian ketika kami, saya dan Malela mendiskusikan gimana cover dan sebagainya, kita memutuskan bikin 2 cover deh. Turah-turah gitu, covernya pun turah gitu kan. Katalognya juga covernya 2. Oh iya. Nah, satu katalog, yang menarik dari katalog pameran ini antara lain adalah catatan-catatan perupa di halaman belakang itu ada puluhan halaman yang sejak Februari itu GM selalu menulis sambil melukis tampaknya, atau setelah melukis, setelah bekerja atau membuat sketsa begitu, membuat catatan apa yang malam itu dia lakukan dengan gambar-gambar dan reaksi. Gambar-gambar kadang juga bereaksi pada karya orang lain, misalnya bereaksi pada lukisan Picasso, Braque dan sebagainya. Jadi kenapa 2 cover ya? Kita mau memberikan kepada pembaca supaya punya pilihan, dan pilihannya tidak satu. Ya, memilih pasti tidak satu ya. Turah itu, saya senang sekali dengan istilah turah. Istilah turah gitu ya. Turah. Yang dari bahasa Jawa ya Mas. Bahasa ya? Jawa, turah. Mungkin Mas Kun bisa nanti lebih menjelaskan. Artinya Ya. turah, maknanya apa sih yang disampaikan? Berlimpah, Berlimpah. Berlimpah. Baik. melimpah, Berlimpah. berlimpahan ya. Limpahkan, melimpah. Kan selalu melimpah karena apa yang kita tangkap selalu tidak cukup adekuat menghadapi yang lain yang itu. Kemana? Selalu ada yang berarti. turah. Baik, dan mulai hari ini sudah bisa dipesan ya Mas, 29 Juli. Atau nanti setelah ada turahan. Belum ada publikasi resmi untuk itu. Baik. Nanti kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi di segmen selanjutnya, Mas Gun, Mas Bian dan juga Mas Hendro. Tapi jangan kemana-mana dulu karena kita masih akan segera kembali usai jeda berikut ini. Pada saat ini dan akan datang, korporasi sangat membutuhkan SDM yang mampu beradaptasi dengan dunia bisnis yang serba digital termasuk kegiatan pemasaran. Untuk itu, kami hadir dengan membuka program studi manajemen pemasaran internasional yang akan dikuatkan dengan pembelajaran local culture di banyak negara. Kurikulum dirancang dinamis mengikuti perkembangan dunia kerja dan dunia usaha yang bergerak begitu cepat. Tempo Media Group sebagai penyelenggara pendidikan berpengalaman di industri media dengan reputasi tinggi selama lebih dari 50 tahun. Para pengajar dari kalangan praktisi akan mendidik mahasiswa program studi manajemen pemasaran internasional untuk siap bekerja di dunia profesional. Kurikulum Politeknik Tempo berbasis keahlian terapan dengan muatan 60% praktik yang didukung fasilitas Smart Campus dengan digitalisasi sistem belajar. Mahasiswa berkesempatan praktek kerja langsung di lebih dari 20 perusahaan di lingkungan Tempo Media Group dan Mitra Politeknik Tempo. Lulusan sarjana terapan manajemen disiapkan untuk berprofesi menjadi marketing planner, digital marketer, konsultan pemasaran, customer relation management, dan juga entrepreneur yang berorientasi pasar global. Raih masa depan cerah bersama Politeknik Tempo dengan belajar di program studi manajemen pemasaran internasional. Jadilah profesional marketer baru di era digital. Mari menjadi bagian dari keluarga besar Tempower yang kreatif, mandiri, dan siap kerja.
Pemirsa, masih bersama saya Dea Jihan. Inilah pembukaan pameran seni rupa di muka jendela Enigma dan peluncuran buku rupa, kata, objek, dan yang grotesk. Langsung saja saya kembali ke Mas Gun ya. Mas Gun, bahwa tadi kita sudah sepakati bahwa sebuah karya itu baik tulisan maupun yang lain, bidang yang lain, ada termasuk seni rupa juga, ini punya makna indahnya masing-masing gitu. Kalau menurut Mas Gun sendiri, makna dari indah itu sendiri itu apa sih, Mas Gun? Beberapa tahun ini saya mulai merumuskan keindahan. Yang indah itu bukan yang apik, yang cantik, yang molek, tapi sesuatu yang menyiapkan kita untuk mengalami yang tidak terduga-duga, kejutan dalam pengalaman. Dan keindahan selalu ada kebaruan. Sebenarnya hidup ini juga dalam, apalagi kesenian itu kan terdiri dari memproduksi kebaruan. Ada seorang filosof menyebutnya the production of the new. Itu saya senang sekali kata-kata itu. Itu yang kita harapkan, kita alami dalam keindahan. Kalau Anda melihat kata-kata yang sama, lukisan yang sama, wajah yang sama, kan tiba-tiba ada sesuatu yang lain, kan itu yang terasa indah. Oke, luar biasa. Nah, Mas Gun, apa seni rupa yang akan dipamerkan ini begitu, sebagai, saya melihat sudut pandang sebagai anak muda gitu ya, anak-anak sekarang, kira-kira apa sih yang ingin Mas Gun sampaikan lewat karya-karya Mas Gun untuk bisa ditangkap oleh anak-anak muda saat ini? Saya ini berpameran ini karena saya umur 80. Kalau tidak ya nggak berpameran. Jadi ini bukan masalah prestasi, ini masalah umur aja. Dan saya beruntung mendapatkan 2 orang kurator yang sangat membantu dan produktif, dan dalam banyak hal memperkaya diri saya. Dari situ saya melihat bahwa yang penting bukan apa yang nanti saya berikan kepada anak muda, tapi apa yang bisa diberikan anak-anak generasi apapun. Saya ini malas membedakan penulis muda, pelukis muda, peminat muda. Itu tidak relevan karena Kartini itu meninggal umur berapa? 24? 25. Sekarang kan dia dianggap milenial. Itu nggak penting masalah itu. Jadi apa yang bisa diberikan oleh mereka yang muda atau tua kepada kesenian saya atau kesenian yang lain. Sebenarnya yang saya kerjakan hanya melanjutkan sejarah kreatif bangsa kita, yang manusia pada umumnya, supaya jangan mati, supaya tidak mati. Saya nggak bisa mengatakan jangan seperti melarang, supaya tidak mati, karena production of the new itu akan selalu terjadi, dan itu menyebabkan hidup berharga. Baik, itu yang menyebabkan hidup berharga. Baik, terima kasih Mas Gun. Saya ke Mas Bian. Mas Bian, untuk bisa menyaksikan pameran ini, bagaimana sih pemirsa untuk bisa menikmati karya-karya dari Mas Gun ini nanti? Ya, ini mungkin kondisi yang agak khusus karena pandemi ini, jadi kita mengharapkan nanti ada kontak yang bisa, peminat untuk nonton pameran itu harus reservasi dahulu, supaya kita bisa atur jadwalnya, tidak terlalu banyak dalam satu saat orang berkunjung. Kita tetap ingin sekali banyak orang bisa datang menonton pameran ini, karena saya rasa ini pameran yang sangat bagus. Tapi memang kondisi saat ini kita harus atur, makanya kita harus atur, mungkin batasin per harinya itu, makanya kita membuat pameran cukup panjang sehingga tetap ada kesempatan orang bisa melihat pameran itu. Artinya tetap melakukan pameran tapi beradaptasi dengan mematuhi protokol kesehatan, gitu Mas Bian ya. Baik, mudah-mudahan pemirsa juga tadi menyaksikan bahwa kita sama-sama semua ingin menjaga protokol kesehatan supaya kita semua tetap sehat terus. Kemudian saya akan ke Mas Hendro lagi, tentunya Mas Hendro, dari
pameran ini nantinya dan juga peluncuran buku, apa sih yang ingin disampaikan kepada para pembaca, peminat, semua yang akan menikmati dari karya-karya ini? Apa hal-hal baik yang ingin ditangkap atau disampaikan kepada mereka? Yang ingin kurator bisa mengharapkan sesuatu dari dari nonton pameran, tetapi lebih baik saya katakan bahwa dalam konteks pameran ini ya, saya berharap setelah orang menonton pameran karya GM di 2 tempat, lalu membaca bukunya, tertarik untuk membaca puisi deh, khususnya puisi GM, dan membayangkan dengan sungguh-sungguh apa itu puisi, ya, karena inspirasi itu pasti datang dari penyair yang bernama GM. Seperti saya katakan tadi, sikap estetik itu penting bagi GM, puisi itu penting, dan melihat segala sesuatu dari sudut puisi itu tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan sudut yang lain. Itu berharga. Itu saya kira yang paling utama gitu ya. Sikap semacam itu yang nanti kita bisa temukan di dalam tulisan-tulisan ini, dan mudah-mudahan pada 2 pameran itu ya, kalau dinikmati dengan sungguh-sungguh gitu. Jadi jangan datang sekali tapi beberapa kali, karena ada wawancara cukup panjang dengan GM selama persiapan pameran ini, dan itu kemudian ditampilkan hampir sepenuhnya proses kreatif dari sejak tadi di awal Mas Gun sudah menyinggung perkenalan pertama dengan gambar, sejak masih di sekolah dasar, berkembang di kota yang lebih besar, di Pekalongan, berkembang lagi ketemu dengan seniman-seniman di Jakarta dengan Sanggar Bambu, kemudian ya tentu saja sebagai kemudian menulis banyak esai dan puisi dan seterusnya seperti sampai sekarang seperti sosok Mas Gun sekarang. Tapi saya boleh nambahkan sesuatu nggak ya? Saya ingin mungkin, karena mungkin saya belum pernah ngomong ini ke Mas Gun ya. Sesuatu yang rada personal. Jadi saya bilang bahwa buku butut ini yang mula-mula membuat saya pengen lebih banyak membaca tentang karya-karya GM. Dan nyari seperti mitos, seperti saya katakan ya. Jadi saya tidak pernah bertemu dengan GM, membaca banyak puisinya dan esainya. Lalu saya baru sadar bahwa ini untuk saya yang waktu itu di Jogja, saya merasa bahwa penyair-penyair besar itu kayak mitos gitu ya, yang seperti pertanyaan saya tadi, kehidupan macam apa, atau lebih tepatnya suasana macam apa yang membuat seorang penyair menulis begitu rupa, melahirkan puisi-puisi seperti itu. Tentu saja itu tidak hanya berlaku untuk GM. Sampai suatu kali tahun 90-an itu saya ketemu GM di sebuah pameran. Untuk pertama kalinya saya ketemu fisik di Galeri Nasional, dulu namanya Wisma Seni Nasional. Pertanyaan saya pertama, seingat saya Mas Gun waktu itu membuka pameran rekan saya, kalau nggak salah Efek Sarsono. Pertanyaan pertama yang saya buru dari Mas Gun adalah, Mas, apakah Mas hafal semua puisinya Mas? Itu naif banget pertanyaan saya. Apakah karena salah satu puisi yang puisi panjang itu judulnya tentang seseorang yang terbunuh di hari pemilihan umum. Itu salah satu puisi yang saya sukai. Nah, waktu saya ketemu dengan GM di tahun 90-an, 93 atau 94, itu pertanyaan pertama saya begitu. Lalu jawaban Mas Gun pada, ya enggak lah, kata dia. Menurut saya sejak itu, saya merasa bahwa mitos kepenyairan di kepala saya itu gugur. Loh, ya nggak mungkin seorang penyair hidup 24 jam dengan suasana puisi seperti itu kan. Tetapi itu tidak menghalangi saya untuk membaca terus-menerus esai-esai dia. Dan itu yang membuat saya senang ketika dapat kesempatan untuk menyentuh buku ini. Jadi saya berhasil hanya dengan kata-kata iya, pasti enggak. Karena Mas Gun selalu mengatakan, dan kita ingat, banyak orang ingat kata-kata itu. Seorang penyair sudah pasti tidak bisa menceritakan apa yang ditulisnya pada waktu itu, tapi dia bisa mengatakan atau menceritakan kembali suasana ketika dia menulis puisi itu. Jadi ketika dia bilang, oh iya ya, nggak mungkin ada seorang penyair yang hafal seluruh kata-kata di dalam puisi itu.
Jadi membaca puisi itu kemudian menemukan suasana tertentu, suasana yang baru, suasana suram, terutama pada kalimat muram, redup, dan seterusnya dan seterusnya. Baik. Nah, pengalaman personal itu saya bawa, saya merasa lebih, kalau bisa masuk, saya dibebaskan dengan kata-kata itu. Saya tidak perlu memitoskan penyair, tetapi saya harus tetap membaca puisinya dan menulis esainya. Itu lebih nyaman untuk saya. Bayangkan kalau ada dua hal yang kita kerjakan, itu beban berat sekali kan. Anda memitoskan seseorang dan kemudian Anda tidak bisa mendiskusikan itu karena sudah menjadi mitos. Nah, saya senang karena percakapan dengan GM misalnya sepanjang persiapan buku dan pameran itu membuat satu sisi saya tidak punya beban lagi mitos terhadap penyair siapapun karena itu memang berbahaya. Tetapi teksnya ya harus kita baca sungguh-sungguh. Nah, beda antara pengarang atau penyair dan karyanya itu tentu saja ada perpisahan, ada perbedaan di situ. Baik, luar biasa, mendalam juga berarti ya. Terima kasih. Nyaman, tapi saya merasa nyaman dengan itu. Merasa nyaman dengan itu. Merasa nyaman dengan proses itu. Baik, kita sudah sampai di penghujung diskusi. Terima kasih sekali Mas Gun, kemudian Terima Mas kasih. Dian dan juga Mas Hendro. Namun pemirsa, sebelum kita tutup diskusinya, setelah ini akan ada penyerahan secara simbolis buku Rupa Kata Objek dan Yang Grostek oleh Mbak Ening Nurjana selaku Ketua Program Pameran Seni Rupa Gunawan Muhammad di Muka Jendela Enigma. Silakan Mbak Ening. Terima kasih, Neng. Ini buku yang luar biasa, tebalnya dan bagus nih. Nggak tahu isinya. Dan selanjutnya akan kita luncurkan juga pameran seni dengan pemutaran Sesuatu. kitiran atau permainan anak ini ya. Berdiri kan? Berdiri Berdiri aja. aja. Hadapnya sama sih. 3, 2, 1. Ya, dengan demikian berakhir juga bincang-bincang kita pada sore hari ini. Bagi yang ingin menyaksikan pameran ini, silakan mengkonfirmasi terlebih dahulu ke Salihara Art Center atau ke Nabi Galeri. Terima kasih juga untuk seluruh pemirsa yang telah menyaksikan diskusi pada malam hari ini. Akhir kata, saya Dea Jihan beserta seluruh kerabat guru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.